Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Sajida dengan NIM 4512420003 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai adat Sasi yang berada di Maluku dan Papua. Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Provinsi Maluku, yaitu Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, dan Kepulauan Baradaya dan Kepulauan Tenggara di bagian barat daya Maluku. Kemudian di Provinsi Papua, yaitu pada Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak, dan Numfor. Kemudian ada lagi Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana, dan Fakfak. Sasi juga dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu, yaitu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati atau hewani maupun nabati alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanakan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut. Maka Sasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Terdapat 6 tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat Sasi, yakni 1. Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, yaitu untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat. Kemudian 2. Menyatakan hak-hak wanita, yaitu tujuannya untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat. 3. Mencegah kriminalitas, yaitu untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri. 4. Mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yaitu antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda. Kemudian 5. Menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang berada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang 6. Untuk penghijauan atau pelestarian alam, atau yang biasa disebut dengan konservasi. Pada awalnya Sasi diterapkan dalam 3 tingkat. Namun setelah kewenangan Sasi bertambah dan semakin luas, dan akhirnya Sasi berkembang menjadi 4 kategori, yaitu 1. Sasi perorangan atau Sasi yang berlaku hanya untuk lahan saja karena laut milik umum. 2. Sasi umum, yaitu Sasi yang berlaku untuk tingkat desa saja. Kemudian Sasi gereja dan Sasi masjid, yaitu Sasi yang disetujui oleh pihak gereja, masjid, atau masyarakat umum. 4. Sasi negeri, yakni Sasi yang disetujui oleh pemerintah lokal seperti kepala desa, para bupati, contohnya untuk mengatasi masalah perselisihan mengenai batas wilayah. Sasi dibagi menjadi 4 kelompok utama berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam. Sasi juga dapat diperlakukan di lokasi-lokasi dan jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu Sasi laut. Sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu,
yakni 1. Menangkap ikan seperti lompa atau Trisa baelama engraulidae serta jenis ikan lainnya termasuk teripang, holoturoidea, dan udang. 2. Menangkap ikan-ikan di teluk tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian dilarang menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang bermata kecil atau ready karoro. Kemudian dilarang juga menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu. Dilarang juga mengambil lula atau Trochus niloticus, karang laut hitam, dan batu karang, kemudian pasir. Yang terakhir, dilarang mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual. Kemudian sasi sungai atau sasi kali dilarang pada saat menangkap ikan dan udang. Kemudian menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil. Dilarang juga menangkap ikan dengan bom atau racun. Dilarang mengumpulkan kerikil dan pasir. Dan yang terakhir yaitu dilarang menebang pohon dalam radius 200 meter dari sungai atau dari sumber-sumber air. Sasi daratan atau sasi hutan dilarang pada saat 1. Mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan seperti kelapa, durian, cengkeh, pala, langsat, mangga, nanas, kenari, pinang, sagu, enau, dan lain sebagainya. Kemudian dilarang juga mengambil daun sagu untuk atap rumah. Dilarang menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar. Dilarang menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan. Dilarang juga menebang pohon pada lereng-lereng tertentu. Kemudian penghijauan, dan yang terakhir dilarang berburu burung mamalia di hutan. Kemudian sasi pantai. Sasi pantai dilarang pada saat mengambil hasil hutan mangrove dan mengambil telur burung gosong atau maleo yang hitam. Sanksi sasi. Hukum sasi terbagi atas 2 macam, yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi denda. Yang dimaksud dengan hukum sasi adat adalah perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum sasi denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara kewenangan mempergunakannya. Dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana. Apabila sasi telah berjalan dan kemudian terdapat masyarakat yang melanggarnya, maka mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh panitia atau kewang, yaitu denda atas berapa banyak hasil yang diambil dan mendapat cambukan sesuai dengan aturan adat yang telah dijalani secara turun-temurun. Dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat sasi dapat berperan untuk mencegahnya. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama, serta sasi juga adalah suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi yang selalu diawali dengan doa-doa, dan juga dikenakan sanksi bagi yang melanggar larangan sasi. Manfaat adat sasi. Manfaat sasi terhadap masyarakat adalah masyarakat dapat memiliki pendapat dari hasil hutan yang berupa pala dan kelapa yang dapat dipanen secara berkesinambungan, dan hasil yang dapat dipanen juga maksimal dan berkualitas, sehingga nilai jualnya pun menjadi tinggi. Selain itu, sasi juga menjadi suatu sistem yang dapat menekan terjadinya pencurian yang sering dilakukan pada hasil hutan apabila sasi itu tidak dijalankan. Nah, sedangkan manfaat sasi pada konservasi tradisional yaitu dapat menjaga tumbuhan yang dikenakan sasi dari kerusakan
yang dapat berakibat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap buah dan daunnya, sehingga dapat berdampak pada kematian dari tanaman tersebut. Selain itu, sasi juga dapat membantu tanaman khususnya dalam mendapat atau menghasilkan anakan-anakan yang dapat dijumpai di bawah tanaman yang telah berbuah jika sasi itu dijalankan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan anakan dari tanaman khususnya tanaman pala dengan mudah dan dapat menghasilkan anakan yang berkualitas, sehingga tanaman yang menjadi tanaman yang khas tumbuh di Maluku khususnya tanaman pala dapat lestari. Mekanisme buka tutup sasi. Pada tutup sasi yaitu terdapat pengumuman yang diberikan oleh kepala adat ke masyarakat bahwa akan segera dilakukan tutup sasi. Masyarakat di desa tersebut maupun di luar diharapkan mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang ada, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. 2. Diadakan pertemuan terlebih dahulu, yakni musyawarah antar kepala rukun tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan masyarakat lainnya untuk menetapkan kesepakatan bahwa sudah waktunya tutup sasi. Kemudian ketiga, pada saat tutup sasi diadakan upacara adat dan upacara agama. Ada pula yang hanya upacara adat saja. Contoh di Lilintah, upacara yang dilakukan berupa doa dari pendeta gereja dan ketua adat. Ada peresmian bahwa tutup sasi sudah dilakukan. Periode tutup sasi berbeda-beda tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan. Sasi musiman lamanya hanya 6 bulan. Sasi kampung dan sasi gereja, lama sasi yang diterapkan dapat dilakukan 1 atau bahkan 2 tahun sekali. Kemudian mekanisme pada buka sasi yaitu 1. Membuka sasi dilakukan sama seperti halnya tutup sasi, yaitu dengan diadakannya pengumuman bahwa akan segera dilakukan buka sasi. Diadakan pertemuan antara 3 tungku, kepala rukun tetangga dan perwakilan dari masyarakat, memberitahukan desa-desa di sekitarnya atau dalam satu distrik untuk diundang saat upacara buka sasi. Kemudian kedua, musyawarah dilakukan terlebih dahulu untuk kesepakatan buka sasi. Selanjutnya kesepakatan yang sudah disepakati diumumkan dari kepala adat dan disebarkan dari mulut ke mulut. Kemudian ketiga, acara pembukaan sasi sama halnya seperti saat tutup sasi. Hasil dari sasi tidak semuanya dapat diambil. Ada monitoring dari pihak LSM yang terkait ukuran yang dapat diambil. Hasil dari biota laut yang terkumpul yaitu tripang, lola, lobster, batu laga, dan dimonitoring. Kemudian ada pembagian hasilnya yaitu untuk gereja dan masyarakat. Buka sasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari tergantung kesepakatan.